A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram khususan ila musannifih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salasuna fi fadilati birril walidaini. Utawi iki kubab kang kaping 30 fi fadilati birril walidaini ing dalam mertelake kautamaanane gawe bagus wong tua loro. Jadi bab yang ke-30 di dalam kitab Lubabul Hadis. Nah, ini menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Kanjeng Nabi, ridor rabbi fi ridol walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Ridollah utawi ridone Gusti Allah. Ridor rabbi utawi ridone Gusti Allah. Fi ridol walidi iku tetep ing dalam keridoanane wong tua. Wa sukhtullahi lan utawi kemurkaanane Gusti Allah. Sukhtil walidi iku tetep ing dalam kemurkaanane wong tua. Jadi kata Nabi, ridho Allah. Nah, itu ada pada kedua orang tua. Begitu juga murkanya Allah. Itu ada pada kedua orang tua. Maka bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, bapaknya masih, ibunya masih, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya kita itu melakukan amalan-amalan yang membuat kita itu sabab amalan tersebut mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridho Allah ada pada orang tua. Begitu juga murkanya Allah ada pada orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho, orang tua kita itu ikhlas, orang tua kita itu senang dengan kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya kalau orang tua kita itu murka dengan kita, maka Allah pun akan murka dengan kita. Maka sungguh amat beruntung bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua, kemudian kita berbuat baik kepadanya.
Wa qala alaihi salam. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Kanjeng Nabi dawuh malih birru gawe bagus sira kabeh. Aba'akum ing pira-pira bapaira kabeh. Tabarrukum mangka bakal gawe bagus kum ing sira kabeh. Abna'ukum sapa anak-anak sira kabeh. Jadi kata Nabi, biru aba'akum. Berbuat baiklah kalian semua terhadap kedua orang tua kalian semua. Berbuat baiklah kepada ayah, maka niscaya kata Nabi, tabarrukum abna'ukum, anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada ayahmu, niscaya anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu. Begitu juga kata Nabi, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Wa'ifu lan ngaraksa sira kabeh utawa gawe bagus sira kabeh. Ta'ifa nisa'ukum maka gawe bagus nisa'ukum sapa wadon sira kabeh. Begitu juga berbuat baiklah kepada para wanita, maka wanita pun akan berbuat baik kepadamu. Artinya berbuat baiklah, pergaulilah istrimu itu dengan baik, maka istri pun akan mempergauli kita dengan baik. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Dawuh Kanjeng Nabi, man asbaha utawi sopone wong asbaha iku isuk ya si wong walahu lan iku tetap kadue si wong abawani opo wong tua lor rodiani kang ridho karone anhu saking si wong au ahaduhuma utawa salah sewijine abawani futihat mangka den buka lahu kadue si wong abwabul jannati opo piro-piro lawanging sorga. Kata Nabi, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi dan baginya kedua orang tua, artinya dia masih mempunyai kedua orang tua. Jadi barang siapa yang pagi-pagi kedua orang tuanya ridho akan dirinya atau salah satunya yang masih ada ridho kepada dirinya, maka kata Nabi futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan baginya abwabul jannah, pintu-pintu surganya Allah. Jadi bagi kita sebagai seorang anak, bila mana di pagi hari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita karena salah satunya sudah meninggal dunia. Kemudian pada pagi hari itu kita berbuat baik kepada orang tua kita ridho, orang tua kita senang, maka kata Nabi futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan bagi kita pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man amsa walahu abawani sakhitani alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Wa man amsa lan utawi sopone wong amsa iku sore-sore ya si wong walahu lan iku tetep kadue si wong abawani opo wong tua loro sakhitani kang bendu karone alih ngatasé si man au ahaduhuma utawa salah sewijine abawani futihat
maka den buka lahu kadue si wong abwabu jahannam opo piro-piro lawang jahannam. Begitu juga bila mana kita sebagai anak di waktu sore-sore kita itu tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita melakukan sebuah tindakan yang tidak baik terhadap orang tua kita sehingga membuat orang tua kita itu murka, maka murkanya orang tua kita kepada kita. Nah itu kata Nabi, futihat lahu abwabu jahannam, akan dibukakan bagi kita pintu-pintu neraka jahanam. Nah inilah ancaman bagi kita yang membuat orang tua kita itu murka. Jadi kalau di sore hari kita itu berbuat sesuatu terhadap orang tua kita yang mana perbuatan kita itu melukai hatinya sehingga orang tua kita itu di sore hari itu murka kepada kita, maka kata Nabi, kita akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka gunakanlah kesempatan sebaik mungkin bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh oleh Allah untuk masih bisa berjumpa dengan kedua orang tua kita, berbuatlah baik semaksimal mungkin demi menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang tua perempuan. Jangan sampai sakiti dia, sayangi dia, urus dia dengan benar. Karena ridho Allah ada pada kedua orang tua. Maka kalau ingin hidup kita berkah, kalau ingin hidup kita selamat dunia hatal akhirah, di antara kuncinya adalah hormati orang tua, muliakan orang tua. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Idza kunta ing dalam nalikane kunta ono sapa sira fi sholatiku tetep ing dalam salat fada'aka mangka nyeluka ing sira abuka sapa bapaira fa ajibhu mangka nyubadani sapa sira hu ing abu wa inda ajka ummuka lan lamun nyeluka ing sira ummuka sapa bapaira fa ajibha mangka nyubadani sira ha ing ummu ha ing ummu. Ha ing ummu. Begitu juga kata Nabi, idza kunta fis sholati, bila mana kita sedang keadaan sholat, cuma ini sholatnya adalah sholat sunnah, maka seketika itu misal ayah kita, bapak kita memanggil kita, maka hentikanlah sholat itu, jawablah apa yang menjadi panggilan daripada ayah kita atau bapak kita. Begitu juga kalau kita dalam keadaan sholat, sholatnya sholat sunnah, kemudian ibu kita memanggil kita, maka penuhilah panggilan ibu kita itu. Ini kalau sholatnya sholat sunnah. Nah, itu dawan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza kunta fi sholati, bila mana engkau berada di dalam sholat sunnah, kemudian fada'aka abuka, ayahmu memanggilmu, fa'ajibhu, maka penuhilah panggilannya. Begitu juga wa inda ajka ummuka, bila mana ibumu memanggilmu sementara engkau dalam keadaan sholat sunnah, fa'ajibha, maka penuhilah panggilan ibumu. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Man adza walidayhi,
au adza ahadahuma yadkhulun nar. Man utawi sopone uwong adza iku milaran ya si uwong walidayhi ing wong tua lorone si uwong au adza utawa milaran ya si uwong ahadahuma ing salah suwijine walidayhi yadkhulun nar, maka manjing ya si wong an-nar ing neraka. Begitu juga kata Nabi, man ada, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, entah itu melalui tindakannya, perilakunya, ataupun ucapannya, menyakiti kedua orang tuanya, atau salah satu daripada keduanya, merasa tersakiti ulah perbuatan si anak atau ucapan si anak, yadkhulun naro, maka orang tersebut, anak tersebut, kata Nabi, masuk neraka. Maka sehebat apapun kita beribadah, sekalipun ibadah kita itu seperti ibadahnya malaikat tak pernah henti-henti, tapi kalau kita tidak ada rasa penghormatan terhadap orang tua, tidak ada ketaatan terhadap orang tua, tidak memuliakan terhadap orang tua, apalagi menyakiti orang tua, maka sia-sia saja ibadah yang kita kerjakan tersebut. Kalau sementara kita itu sembrono, kalau kita itu tidak ada baktinya terhadap orang tua kita. Wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salam, lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, hikayatan hale cecaritaan anillahi saking Gusti Allah Ta'ala. Kul ngucap sira Muhammad lil bari kaduwe wong kang gawe bagus lil walidayhi maring wong tua lorone si al bari. I'mal masyita ngelakoni sira ma ing apane bae syita kersa sapa sira. Fa innallaha, maka saestune Gusti Allah yaghfiru iku ngahampura ya Allah laka kaduwe sira. Wa qala alaihi salam, lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Utawi gawe bagus maring wong tua loro, kafaratun iku dadi kafaroh, dadi penghapus lil kabairi kaduwe piro-piro dosa gede. Jadi Kanjeng Nabi dawuh berkata, hikayatan ini sebuah cerita yang mana langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, qul lil bari, katakan wahai Muhammad terhadap orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, i'mal masyitta fa innallaha yaghfiru laka. Kata Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad katakan kepada orang yang berbuat baik terhadap orang tuanya, i'mal masyitta, berbuatlah semaumu, karena sesungguhnya Allah mengampuni dirimu. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan birrul walidaini kafaratul lil kabair, bahwa berbuat baik terhadap kedua orang tua kafaratun itu sebagai kafaroh atau menjadi penghapus lil kabair untuk dosa besar. Ini Masya Allah. Jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu menjadi kafaroh, menjadi penghapus daripada dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salam, lan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, man wadda'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidahi ahramahullah ta'ala ladida ta'amil jannah. Man wadda'a utawi sapane wong wadda'a iku nyeleaken si wong ta'aman ing pepanganan thayyiban kang enak fi baiting dalam umai si wong wa akalahu lan mangan hu ing ta'am wa akalahu lan mangan ya si wong hu ing ta'am duna walidayhi tanpa wong tua lorone si wong ahrama maka haramaken hu ing si wong Allahu sapa Allah Ta'ala ladida ta'amil jannati ing enake pepanganan surga. Begitu juga
kata Nabi, barang siapa yang meletakkan makanan-makanan yang enak di dalam rumahnya, kemudian dia makan makanan tersebut tanpa mengajak kedua orang tuanya. Jadi artinya ada makanan-makanan yang enak itu dimakan sendiri. Sementara di dalam rumah itu ada orang tuanya. Orang tuanya tidak diajak makan makanan yang enak tersebut. Maka kata Nabi, ahramahullah. Allah akan haramkan baginya untuk merasakan nikmatnya makanan-makanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, man bata sab'anan rayyanan wa ahadu walidayhi jai'anun aw atsyanun hasyarahullahu yaumal qiyamati jai'anan wa atsyanan walam yastahyillahu min azabihi yaumal qiyamah. Begitu juga kata Nabi, barang siapa yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara salah satu daripada kedua orang tuanya itu merasa kelaparan. Anaknya tidur kenyang, orang tuanya tidur dalam keadaan kelaparan. Maka kelak kata Nabi, di yaumul qiyamah, orang itu akan dikumpulkan dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga. Bahkan Allah tidak akan malu untuk menyiksa orang tersebut kelak di yaumul qiyamah. Wa qala alaihi salam, man rafa'a yadayhi liyadriba ahada walidayhi ghulat yaduhu yaumal qiyamati ila unuqihi mashlulatan. Qal ya Rasulullah wa in darabahuma qala tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza 'ala sirati wa tadribuhul malaikah. Begitu juga kata Nabi, barang siapa man rafa'a yadayhi, barang siapa mengangkat tangannya tujuannya hendak memukul salah satu kedua orang tuanya, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, baru mengangkat tangan saja, maka kata Nabi kelak di yaumul qiyamah tangannya itu akan diikat sampai lehernya dalam keadaan maslulah. Nah ini jadi peringatan bagi para anak atau bagi kita sebagai anak, bila mana kita itu mengangkat tangan untuk memukul salah satu orang tua kita, kelak perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah. Kata Nabi, yaitu tangan kita akan diikat sampai leher kita. Kemudian kalau para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in darabahuma. Terus bagaimana kalau sekiranya atau misal anak itu sampai memukul salah satu daripada kedua orang tuanya? Jawab Nabi, qala tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza 'ala sirati wa tadribuhul malaikah. Kalau sampai anak tersebut memukul orang tuanya, maka kata Nabi, tangannya akan diputus sebelum anak tersebut di yaumul qiyamah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim, anak yang memukul orang tuanya tersebut, tangannya akan diketok, tangannya akan diputus, dan watadribuhul malaikatu, dia akan dipukuli oleh para malaikat sebelum dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Maka bagi kita saudara yang masih mempunyai kedua orang tua kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya, pergunakanlah waktu kita untuk bisa khidmah terhadap kedua orang tua kita, untuk bisa taat terhadap kedua orang tua kita, untuk bisa berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, untuk bisa menyayangi perhatian terhadap kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah jembatan untuk kita sebagai anak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah,
mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.